Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kecoak Sakti bersama saya Ivan Catisa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman PHP. Sebelum kita membahas tentang dasar pemrograman PHP ini, terlebih dahulu teman-teman harus memastikan bahwa aplikasi SAM sudah diinstal ke dalam komputer Anda. Jika belum, Anda dapat mendownloadnya di situs resmi SAM itu sendiri, yaitu www.apachefriends.org, atau teman-teman juga dapat lihat di kolom deskripsi video ini. Oh ya teman-teman, SAM ini merupakan suatu aplikasi server yang berdiri sendiri atau kita sebut localhost yang digunakan untuk membantu dalam pengembangan suatu website. Pada SAM ini terdapat beberapa layanan server, antara lain ada web server, database server, dan masih banyak. Jika teman-teman sudah menginstal SAM ini, harusnya sudah tampil aplikasi yang namanya SAM Control Panel seperti ini. Aplikasi ini harus selalu dijalankan sebelum kita membuat suatu halaman PHP atau suatu halaman website. Pastikan dulu control panel aplikasi ini dijalankan dulu, lalu jalankan server yang kita butuhkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, SAM ini terdapat banyak server seperti Apache yaitu untuk web server, MySQL yaitu database server, dan masih banyak lainnya. Pada pertemuan kedua ini kita akan menggunakan Apache server atau web server. Jadi terlebih dahulu pastikan bahwa Apache sudah aktif dengan cara klik tombol start, lalu kita tunggu sampai modul Apache ini berwarna hijau. Kalau udah berwarna hijau, tandanya sudah aktif. Dan untuk memastikan apakah Apache kita sudah jalan, kita kunjungi browser, lalu ketik atau kunjungi halaman localhost, dan di sini sudah tampil halaman seperti ini, maka tandanya server kita sudah aktif. Setelah itu kita harus tahu juga lokasi peletakan dari web kita nanti. Website ini nanti akan diletak di folder SAM atau folder tepatnya yaitu htdocs. Folder htdocs ini merupakan tempat kita untuk meletakkan website yang kita bangun. Jadi semua website yang akan kita bangun harus kita letakkan pada folder htdocs ini. Sebelum membangun website ini, pertama-tama kita buat dulu sebuah folder, namanya terserah. Nanti folder ini akan kita letak isi website kita. Di sini saya sudah membuat suatu folder dengan nama website PHP dasar. Untuk mengecek folder yang kita buat tadi ini, kita buka saja localhost, lalu nama folder kita seperti ini, dan akan tampil halaman seperti ini. Itu tandanya sudah terbuat folder kita. Dan muncul pertanyaan, kenapa tampilannya seperti ini? Karena pada folder ini kita belum ada file apa-apa. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, pada website sendiri memiliki halaman utama dengan nama index.html, atau karena kita menggunakan PHP, maka namanya adalah index PHP. Halaman index merupakan halaman pertama kali yang dijalankan oleh suatu website. Jadi, jika pada folder tersebut tidak memiliki nama file tersebut seperti index.html atau index PHP, maka hasil keluaran dari website kita akan seperti ini. Hanya akan menampilkan list-list file yang ada pada folder tersebut. Dan sebaliknya, jika halaman ini memiliki file index, maka hasil keluarannya seperti ini. Sistem akan langsung menampilkan isi dari file index tersebut. Oke, kita mulai aja langsung. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat file PHP ke dalam folder yang kita buat tadi. Jadi sekarang kita buka dulu file editornya. Di sini saya menggunakan text editor Sublime, tetapi text editor lainnya bisa kita gunakan seperti Notepad maupun Notepad++. Alasan saya menggunakan Sublime Text ini supaya kita bisa menampilkan seluruh isi folder yang kita inginkan pada kolom kiri. Baik, setelah kita buka text editor kita, selanjutnya kita drag folder kita ke dalam text editor ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, file-file website yang ada pada folder ini akan tampil pada sebelah kiri dari text editor ini. Lalu kita coba membuat suatu file baru dengan nama index.php dan kita buka file tersebut. Oke, di sini kita akan belajar tentang sintaks-sintaks dasar PHP ini. Hal yang pertama harus dipahami yaitu tag PHP. Tag ini kita gunakan untuk menulis baris program PHP kita nanti. Bentuk teks PHP ini seperti ini ya. Kecil dari, tanda tanya, PHP, spasi, dan diakhiri dengan tanda tanya, besar dari. Nantinya seluruh sintak PHP kita akan kita masukkan ke dalam tag ini. Jadi seluruh program PHP kita seperti fungsinya akan kita tulis pada tag PHP ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menampilkan teks Hello World pada halaman website kita. Untuk menampilkan teks ini, kita harus memahami sintak cetak. Adapun sintak cetak PHP ini yaitu echo kutip 2 titik koma. Jadi setiap teks atau value yang ingin ditampilkan ke halaman website, kita harus cetak menggunakan sintak echo ini. Di sini saya contohkan untuk menampilkan kata hello world, kita hanya perlu menulis seperti ini. Echo, lalu kutip 2, lalu masukkan teks yang kita inginkan dan diakhiri dengan simbol titik koma pada akhir baris program ini. Di sini artinya saya menyuruh PHP ini untuk menampilkan kata hello world pada halaman browser kita. Setelah itu kita coba save file ini, lalu kita kembali ke browser dan kita refresh browser kita tadi. Lalu akan muncul teks yang kita buat seperti ini.
Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk bahasa pemrograman PHP ini sangat simple digunakan. Hanya dengan beberapa baris program saja, kita sudah dapat menampilkan hasil keluaran yang kita inginkan. Selain kita menggunakan fungsi cetak yang tadi, masih ada fungsi-fungsi cetak yang dapat kita gunakan pada PHP ini. Yang pertama print, sintak ini sama seperti echo tadi untuk menampilkan teks atau value yang kita inginkan. Selanjutnya ada print r, sintak ini biasanya kita gunakan untuk mencetak isi array. Selanjutnya sintak vardam, sintak ini kita gunakan untuk lihat informasi lengkap variabel yang kita gunakan atau value yang kita gunakan. Oh ya, biasanya print r dan vardam ini kita gunakan untuk melihat informasi lengkap suatu program, seperti untuk dibagi program atau mencari kesalahan suatu aplikasi atau program yang kita buat. Jadi sintak print r dan vardam tidak dapat kita gunakan pada website kita, tetapi kita dapat menggunakannya untuk mencari kesalahan atau error dari program kita. Di sini saya contohkan jika kita menggunakan sintak print r dan hasilnya sama seperti echo. Perbedaan jelasnya akan nampak ketika kita menggunakan atau mencetak hasil array. Tapi ini nanti kita gunakan. Sekarang coba kita ganti dengan menggunakan sintak vardam. Dan di sini akan muncul langsung keluaran yang berbeda. Di sini akan tampak informasi teks atau value yang kita gunakan seperti tipe data dan jumlah karakter yang kita gunakan. Kita kembali lagi ke sintak echo. Pada sintak echo ini kita juga dapat menampilkan value berupa angka dengan cara echo lalu masukkan angka kita dan titik koma. Maksudnya di sini kita akan menampilkan value berupa angka pada halaman HTML kita atau halaman PHP kita. Pasti teman-teman bertanya, apa sih perbedaan menggunakan kutip dengan tidak? Tanda kutip ini biasa digunakan untuk menampilkan keluaran berupa string atau teks, seperti menampilkan hello world ataupun menampilkan nama kita, itu harus menggunakan kutip. Dan jika variabel string ini atau value berupa string ini tidak kita gunakan kutip, maka di sini akan menghasilkan error pada halaman website kita. Jadi perbedaan di sini terletak untuk menampilkan value berupa teks, sedangkan tanpa kutip itu untuk menampilkan selain teks seperti bilangan desimal, angka ataupun boolean. Sekarang kita akan belajar tentang penggunaan variabel pada PHP. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang kita butuhkan oleh suatu program sebelum diproses. Variabel ini juga dikatakan sebagai tempat tinggal atau rumah dari data tersebut. Oh ya, sebelum kita belajar tentang variabel, di sini saya ingin sharing tentang sintak komentar pada PHP. Sintak komentar ini berupa sintak PHP yang tidak akan dieksekusi oleh program. Biasanya sintak ini digunakan untuk menandakan suatu baris ataupun untuk menjelaskan fungsi-fungsi tertentu pada program. Atau kalau ada fungsi, ini juga dapat untuk mendisable kode program atau fungsi yang kita buat sebelumnya. Jadi daripada kita hapus, mana tahu kita butuh lagi program ini, mendingan kita komentarkan aja. Di PHP ini terdapat dua bentuk atau dua cara penulisan komentar. Cara pertama dengan cara menggunakan double slash seperti ini, lalu tuliskan komentar yang kita inginkan. Dan cara kedua yaitu dengan cara /1 bintang dan diakhiri dengan bintang /1. Sintak ini digunakan untuk memberikan komentar berupa paragraf atau komentar yang panjang. Jadi kita tinggal hanya perlu memasukkan slash bintang lalu masukkan komentar kita ke dalam situ lalu ditutup dengan bintang slash. Contohnya seperti ini. Jadi perbedaan di sini, jika kita menggunakan /2 hanya dapat untuk mendisable atau memberikan komentar untuk satu baris saja. Contohnya seperti ini. Jadi hanya dapat satu baris program saja, dan berbeda dengan yang tadi itu dapat satu paragraf atau lebih banyak dari ini. Oke, sekarang komentar yang tadi itu akan saya gunakan untuk menjelaskan materi yang kita bahas kali ini. Jadi sebelumnya kita membahas tentang sintak print atau cetak. Sekarang kita akan membahas tentang variabel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, variabel ini merupakan tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan oleh website kita. Untuk membuat variabel ini, kita hanya perlu mengetik tanda $, lalu nama variabel, dan terakhir isi variabel yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, $, nama variabelnya, nama, sama dengan, lalu saya memasukkan nama saya, Ivan Chatisa, dan titik koma. Dan coba kita save. Oh ya, sebelumnya saya ingin mematikan dulu sintak cetak kita, lalu kita save kembali, dan coba kita refresh halaman browser kita. Di sini tidak akan tampil hasil dari variabel yang kita buat tadi. Jadi inilah salah satu penggunaan fungsi cetak tadi. Variabel cetak ini bukan hanya kita gunakan untuk menampilkan teks atau value yang kita tulis seperti tadi, tetapi kita juga dapat gunakan untuk menampilkan isi dari suatu variabel dengan cara echo. Lalu di sini kita panggil saja nama variabel kita seperti ini. Dan coba kita save dan refresh kembali. Dan di sini akan muncul isi dari variabel tadi. Jadi gimana teman-teman? Mudah bukan pemrograman PHP ini? Selanjutnya materi yang kita pelajari yaitu tentang operator aritmatika. Operator aritmatika ini biasanya sering kita gunakan ketika kita membuat program. Adapun contoh dari operator aritmatika ini adalah kali, bagi, tambah,
kurang modulus. Atau modulus ini kita sebut sisa hasil dari pembagian. Oke, langsung saja kita contohkan. Misalnya Eko 2 tambah 3. Dan di sini kita refresh, maka hasilnya adalah 5. Sebelum melakukan operasi aritmatika ini, teman-teman juga dapat menyimpan nilai aritmatika ini ke dalam variabel. Contohnya seperti ini. Setelah itu, kita coba melakukan pembagian antara variabel A dan variabel B yang kita buat. Dan di sini hasilnya adalah 5. Selanjutnya, pada PHP ini juga ada nama operator penggabung atau disebut dengan concatenation atau concat. Jadi operator ini kita gunakan untuk menggabungkan beberapa kalimat atau beberapa value pada PHP kita. Adapun bentuk dari operator penggabung ini yaitu simbol titik. Contoh di sini saya membuat nama variabel dengan nama isinya Ivan Chatisa. Lalu saya cetak Eko dan di sini saya tambah teks baru nama saya, dan untuk menggabungkannya kita hanya perlu mengetik titik tanda dolar nama variabel. Jadi panggil nama variabel itu. Dan di sini hasilnya akan berupa nama saya Ivan Chatisa. Jadi itu fungsi dari penggabungan value tadi. Biasanya concat atau penggabungan ini digunakan untuk menggabungkan beberapa nilai string atau nilai suatu variabel. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu tentang operator pembanding. Adapun dari operator pembanding ini adalah besar dari, kecil dari, besar sama dengan, kecil sama dengan, tidak sama dengan, sama dengannya 3, tidak sama dengan. Biasanya operator ini digunakan untuk membuat suatu kondisi. Nilai dari operator ini berupa true jika benar dan false jika salah. Contohnya di sini saya menggunakan fungsi cetak vardam lalu 10 besar dari 2. Di sini hasilnya adalah true ya teman-teman, karena kan betul 10 lebih besar daripada 2. Oke, sekarang saya coba juga menggunakan operator dengan membandingkan nilai pertama dengan nilai kedua, menggunakan vardam juga, vardam dalam kurung Ivan sama dengan Ivan, dan hasilnya sini true ya, karena nilainya kan betul, yang pertama Ivan, yang kedua Ivan. Biasanya operator perbanding ini kita jumpai ketika kita membuat kondisi pada suatu aplikasi. Misalnya ketika kita ingin login ke dalam sistem, dan sistem akan memeriksa password dan username yang kita masukkan dengan password atau username yang ada pada sistem. Oh iya, pada operator tadi ada operator yang hampir mirip bukan? Seperti sama dengan 2, dengan sama dengan 3, dan tidak sama dengan tidak sama dengan yang sama dengannya ada 2. Keempat operator ini memiliki fungsi yang berbeda meskipun bentuknya sama. Perbedaan terletak pada proses pemeriksaan data. Contoh kita menggunakan operator sama dengan 3 dengan operator sama dengan 2. Di sini perbedaannya terletak pada proses pemeriksaan data. Jika menggunakan sama dengan 3, sistem akan memeriksa identitas dari value yang kita masukkan tadi, seperti teksnya dan tipe data yang digunakan. Berbeda dengan yang sama dengan 2, dia langsung membandingkan tanpa memperhatikan identitas dari suatu keluaran tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu operator logika. Adapun bentuk dari operator logika adalah AND, atau kita sebut dengan dan, atau garis 2, atau kita sebut dengan atau. Contohnya misalnya kita membuat aplikasi login. Di sini saya memiliki 2 variabel yaitu username dan password, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan username dan password yang benar dari sistem ini. Lalu saya menggunakan sintak cetak vardam untuk melihat hasil dari yang kita buat. Vardam dalam kurung Ivan yang saya ketik ini merupakan hasil inputan kita menggunakan form misalnya, dan kita bandingkan dengan username yang ada pada sistem. Lalu kita gunakan operator logika dan yang kedua di sini saya memasukkan passwordnya berupa kepo, dan kita bandingkan dengan variabel password yang sebenarnya, dan di sini akan menghasilkan keluaran berupa false karena username dan password yang ada pada sistem berbeda dengan username dan password yang kita masukkan. Dan inilah salah satu contoh dari penggunaan operator logika. Jadi perbedaan operator logika ini, jika kita menggunakan operator dan, jadi antara value pertama dengan value kedua harus sama-sama menghasilkan keluaran true, baru akhirnya keluarannya true. Berbeda dengan kita menggunakan operator atau, jika salah satunya berupa benar, maka hasil keluarannya akan benar. Oh ya teman-teman, mungkin sudah dulu ya materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung selalu video kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan di-share video ini ke teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa juga tunggu updatean video kami selanjutnya ya. Terima kasih.